Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani semua. Jadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2023, CMK Siastafi saya ini berumur 55 HST. Nah, ini sedang berbunga besar, itu artinya sedang memasuki tahap pembesaran buah dan pembentukan buah terakhir. Pembentukan buah terakhir tahap pertama. Jadi setelah bunga besar ini tidak lama lagi akan bisa dipanen. Nah, pada sore hari ini saya punya jadwal yaitu pemupukan susulan yang keempat kali. Dikarenakan saya melakukan pemupukan setiap dua minggu sekali. Nah, sebelum itu akan sedikit saya bahas mengenai unsur hara kalium. Sebagaimana kita tahu, unsur hara kalium adalah unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama di masa generatif, ataupun bisa dikatakan untuk pengisian bobot buah. Nah, seperti pengalaman saya sebelumnya, 3 tahun yang lalu saya pernah menanam cabai di tempat seperti ini juga, di lahan yang agak teduh, tidak full sinar matahari. Jadi pada waktu itu sekitar umur 2 bulan saya juga melakukan pemupukan dengan dosis NPK-nya ataupun unsur mikronya, yaitu K yang tertinggi ataupun kalium yang paling tinggi. Pada saat itu saya tidak paham kalau cabai ini ternyata sensitif terhadap unsur klorin. Jadi pada saat itu saya melakukan pemupukan dengan pupuk KCl ataupun kalium yang mengandung klorin. Saya tidak paham waktu itu apa itu klorin, apa itu sensitif tanaman terhadap klorin. Nah, ada juga yang bilang boleh digunakan. Nah, ini murni pengalaman saya bagikan. Jadi pada saat itu bunga cabai saya tiba-tiba rontok. Nah, saya tanya sana sini, katanya kurang kalsium lah, kurang ini, kurang itu. Akhirnya saya beli kalsium, saya semprot kalsium, namun tak ada perubahan yang signifikan. Nah, setelah saya menemukan artikel ataupun postingan ataupun video-video orang di YouTube, katanya cabai ini sangat sensitif terhadap unsur klor. Nah, saat itu saya mengganti penggunaan kalium yang mengandung klor dengan kalium nitrat. Nah, kalau kalium nitrat itu kan tidak ada mengandung klor. Sejak saat itu saya paham ternyata perubahan langsung terjadi. Nah, bunga-bunga yang pada rontok udah mulai melekat lagi, walaupun tidak sepenuhnya karena udah banyak sekali yang rontok waktu itu. Nah, untuk pengalaman sekarang saya tidak lagi menggunakan kalium yang mengandung klorin. Nah, kalau sobat semua mungkin pernah menggunakan kalium yang mengandung klorin namun tidak terjadi apa-apa. Nah, saya nggak paham juga karena setiap daerah itu berbeda-beda. Di tempat saya ini daratan rendah, dia cukup dekat dengan pantai ya. Nah, sebenarnya kalau ingin dilakukan pemupukan untuk umur 50 sampai 60 HST itu masih bisa, bukan masih bisa sih, sebenarnya masih bagus dilakukan pemupukan yang mengandung unsur hara fosfat yang tinggi. Nah, karena saya rencananya mau memberikan fosfat 3 hari kemudian setelah melakukan pemupukan keempat ini, yaitu fosfat tunggal, bukan fosfat tunggal, monokalium fosfat ya. Jadi hari ini akan saya berikan 1 kilo kalium nitrat, dan di sini ada 4,5 kilo pupuk pupuk Ponska Plus. Nah, yang murah-murah aja. Kan tahu sekarang harga pupuk udah melambung tinggi. Nah, ini Ponska Plus dari Petrokimia. Ini udah saya rendam selama 2 malam seperti video sebelumnya. Jadi kalau untuk melakukan pemupukan akan saya rendam dulu pupuknya selama 2 malam. Nah, kok ini nggak direndam? Ini kan pupuk makro majemuk. Jadi kalau pupuk makro majemuk itu tidak perlu ada perendaman karena dia tidak mengandung amoniak. Ini juga bisa disemprotkan melalui daun.
Nah, untuk pertama kali saya menggunakan melalui akar dulu, nanti akan saya tambahkan melalui daun. Baiklah, sekarang kita akan membuka pupuknya dan masukkan dalam drum ke dalam drum 200 liter. Jadi ini populasinya 1200 batang dan saya menyediakan air 200 liter. Jadi kalau ditotalkan akan mendapatkan dalam satu batang 170 mili lebih kurang. Sebentar ya. Oke, akan saya campurkan dulu pupuknya. Nah, baiklah, setelah menunggu sebentar sepertinya pupuknya sudah mulai tercampur rata. Jadi sekarang saya akan melakukan pengaplikasian ke pohon cabenya. Nah, saya menggunakan alat ini rasanya cukup memudahkan pekerjaan ya. Namun masih terbilang ribet juga. Nanti rencananya kedepannya akan saya gunakan pemupukan secara sistem Venturi injektor. Kalau kawan-kawan ingin tahu caranya, simak terus video di channel ini. Nah, ini alat ini sering saya gunakan untuk pemupukan dan untuk penyemprotan dan pemupukan. Baiklah, ini semua sudah siap, jadi akan saya lakukan pekerjaan ini sampai tuntas dulu ya. Kalau ada pertanyaan ataupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik, sampai di sini dulu untuk video sehari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.